Salam jumpa dalam kegiatan pembelajaran ekonomi kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan tema peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pelaku-pelaku ekonomi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi terdiri atas yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau RTG. Dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri atau RTLN. Rumah tangga keluarga atau RTK adalah sumber faktor produksi yang sangat dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang kedua, pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen berkaitan erat dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Karena tanpa sektor ini, kegiatan rumah tangga perusahaan tidak akan memiliki kegunaan. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran untuk rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri berperan sebagai pengekspor dan pengimpor barang maupun jasa dari dan ke sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Keempat pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi masing-masing memiliki peran yang berbeda. Peran rumah tangga konsumen di dalam kegiatan ekonomi terdiri dari yang pertama sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua sebagai sumber faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produsen. Yang ketiga membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang keempat berperan menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Dan yang kelima, sebagai pembayar pajak. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen di dalam kegiatan ekonomi memiliki peran diantaranya yang satu, sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran yang kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Ketiga, sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen dalam kegiatan ekonomi terkait. 4, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Yang kelima, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Keenam, membayar harga barang faktor produksi. Ketujuh, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Kedelapan, sumber pendapatan negara dari pembayaran pajak. Dan yang kesembilan, membuka lapangan kerja buat masyarakat. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah di dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran antara lain yang pertama, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Peran yang kedua, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Ketiga, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara.
4. Menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Kelima, mengadakan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Keenam, menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Ketujuh, memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Keempat, yaitu masyarakat luar negeri sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai peran yang pertama, tempat tujuan kegiatan ekspor barang dan jasa. Yang kedua, memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Ketiga, tempat mengimpor barang dan jasa. Peran yang keempat, menampung tenaga kerja. Dan peran yang kelima, memberikan sumbangan ketika terjadi bencana alam. Demikianlah materi yang saya sudah sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.